Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil quddusis salam, mudabbiril layali wal ayyam, yasma'u kalamana wa ya'lamu ma fi sudurina fahuwas sami'ul allam. Akramana bidinil islam wa akmala lana ad-din wa atamma alayna al-in'am. Takallama bil qur'ani fahuwa khairul kalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'budul haqqu 'ala ad-dawam. Wa ada man istajaba lil qur'ani bil jannati daris salam. Wa tawa'ada man kafara bihi bi jahannam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Tala kitab rabbih haqqa tilawati wa qama bihi khaira qiyam. Wa sama lillahi khaira siyam. Man a'rada an dinihi takhabbata fi dayajiri dhalam. Wa man amila amalan laysa alayhi amruhu fahuwa raddun ma'al atham. Sallallahu alaihi wasallam atamma salatin wa azka salam. Wa radiyallahu an alihi wa ashabihi tayyibin al-a'lam. Wa man istanna bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'tazzan biha ala mururil ayyam. Amma ba'd, ayyuhal ahibatu fillah, waffaqana Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Para ulama menyebutkan bagaimana Allah mengawali ayat ini dengan fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, tentang bagaimana mengingat Allah dan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dilanjutkan washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Karena tidak mungkin bersyukur kepada Allah orang yang tidak mengingat Allah dan tidak menyadari serta mengingat kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah, la ya'rifu qadran ni'mah illa man faqadaha. Tidak akan menyadari betapa berharganya sebuah kenikmatan kecuali orang-orang yang biasanya kehilangan nikmat tersebut. Coba kita renungkan ayyuhal ahibatu fillah. Ini nikmat besar yang Allah berikan. Hendaknya kita hadirkan, kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmatnya. Markas Al-Hijrah, ini diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pekanbaru dengan kajian-kajiannya yang Masya Allah. Keberadaan orang-orang yang berilmu. Ada guru kita, Ustaz kita, Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah, dan para asatidzah lainnya hafizahumullah, yang perhatikan, kita pernah bertanya langsung kepada salah seorang teman, dia orang Palestina. Dia sedih menyampaikan bahwa abangnya meninggal kena bom. Abang kandungnya meninggal kena bom oleh Zionis Yahudi. La'anahumullah. Lalu rumahnya diperlihatkan kepada kita hancur. Hanya tersisa puing-puing dan butiran-butiran debu. Lalu kemudian ada yang bertanya kepadanya ketika bincang-bincang itu, gimana? Sering ya? Setiap bulan atau setiap pekan gitu dengar dentuman bom? Dia katakan hampir setiap saat. Lalu dia menyampaikan dengan nada sendu, wallahi kalian berada pada nikmat yang begitu besar. Kami merindukan kenikmatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Masjidil Aqsa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk salat di sana sebelum kita menghadapnya subhanahu wa ta'ala.
Antum yang ingin tahu betapa besarnya nikmat aman, lihat bagaimana saudara-saudara kita yang hampir setiap saat mereka harus dihantui dengan rasa cemas. Jangankan untuk duduk bermajelis seperti ini, bahkan untuk hadir ke rumah Allah, menegakkan salat berjamaah di Masjidil Aqsa, mereka harus meregang nyawa. Itu abang teman kita tadi di perjalanan menuju masjid kena ledakan bom. Kita bisa menikmati lantunan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dengan damai dan aman. Dan wallahi ini adalah kenikmatan. Kalau antum ingin betul-betul mengetahui betapa besarnya nikmat, lihat bagaimana saudara-saudara kita yang kehilangan atau tidak merasakan nikmat tersebut. Antum pengen tahu betapa besarnya nikmat sehat, silahkan pergi ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang terbujur meregang nyawa di pembaringannya. Kalau antum pengen tahu betapa besarnya nikmat bisa hadiri kajian, Ustaz Mauludi punya kajian rutin di sini. Silahkan tanya kepada teman-teman kita yang mungkin tinggal di daerah yang belum tentu setahun sekali bisa merasakan kajian ilmiah. Oleh karenanya ayyuhal ahibatu fillah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru sadar betapa besarnya nikmat setelah kenikmatan itu Allah cabut dari kita. Orang yang sudah mulai sakitnya komplikasi, baru dia sadar betapa besarnya nikmat kesehatan. Jangan sampai kita menjadi seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Sungguh menyedihkan dan lucu serta memprihatinkan. Ada ayam kelaparan di lumbung padi. Ini sebuah permisalan. Harusnya ayam itu kalau di lumbung padi apa yang terjadi? Kenyang, bukan justru kelaparan. Maka hendaknya antum maksimalkan, antum syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ini. Oleh karenanya kita awali majelis kita ini yang semoga Allah berkahi dengan membasahi lisan kita, merangkai kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini dan menambahkannya untuk kita sampai kita menutup mata, hingga tutup usia, hingga hembusan nafas terakhir kita. Dan kemudian kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, serta istiqamah ila yaumil qiyamah. Karena ada sebuah ayat, coba nih para santri Markas Al-Hijrah, Masya Allah, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang ketika ayat ini diturunkan, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala asyaqqu alaihi min hadhil ayah. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat bagi beliau melebihi ayat ini. Siapa yang bisa jawab? Tulab dulu. Ya ayyuhat talabah. Barakallahu fikum. Atau ayat tentang apa? Ayat tentang apa? Mungkin sebagian kita mengira ayat yang paling berat itu ayat tentang sholat. Yang banyak
orang di zaman ini, di zaman now, bahkan para pemuda mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi, tapi tidak mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kalau kita sekarang mungkin gak ada yang sampai bengkak berdiri menghadap Allah. Kalaupun ada, bengkak kakinya karena asam urat. Tapi ternyata bukan ayat tentang sholat yang paling berat. Mungkin sebagian kita mengira ayat tentang dakwah, bagaimana ujian demi ujian, kepedihan demi kepedihan yang harus dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berkucuran darah, harus pergi meninggalkan Makkah. Kemudian ketika menawarkan dakwah yang hak ini kepada penduduk Taif, bukan justru diterima, malah dilempari hingga berdarah-darah. Ternyata bukan, ayyuhal ahibatu fillah. Memang kita diperintahkan untuk beriman, memang kita diperintahkan untuk salat dan melakukan semua ketaatan, memang kita diperintahkan untuk berdakwah, memang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, memang kita diperintahkan untuk menjauhi maksiat. Tapi yang paling berat yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ayat 112 dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Mempertahankan iman, istiqamah, menjaga iman di atas dakwah, menjaga salat, di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan hingga hembusan nafas terakhir, ini yang berat. Sementara yang menjadi penentu adalah endingnya. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya yang menjadi penentu amalan seorang hamba adalah bagian akhirnya. Dari madrasah Ramadan kita bisa ambil pelajaran. Banyak masjid-masjid itu kalau yang menjadi penentu di bagian awal ramai masjid. Tapi lihat siapa yang bertahan hingga akhir. Fala takunil khayl aftana mink. Wahai saudaraku, jangan sampai seekor kuda pacu lebih cerdas darimu. Karena kuda itu kalau sudah mendekati garis finish, semakin akhir semakin gas full, beli gas di warung Ipul. Gas full. Bukan malah kendor. Bukan malah kendor. Istiqamah itu berat. Di zaman fitnah apalagi istiqamah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Tapi ini harga mati. Karena yang menjadi penentu adalah bagian akhir amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Hijr. Siapa yang sudah hafal? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Allah hingga tutup usia, hingga hembusan nafas terakhir. Jadi jamaah ikhwas sekalian, menuntut ilmu ini ibadah bukan? Siapa yang bilang menuntut ilmu bukan ibadah, itu pegang jidatnya ruqyah. Ini termasuk ibadah yang paling mulia. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu syar'i tidak ada yang sebanding dengannya bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang lurus niatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Ada yang bisa jawab kenapa sebabnya? Para ulama mengatakan an-naf'ul muta'addi aula
wa muqaddam minan naf'il qasir. Karena manfaat yang dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama daripada manfaat yang hanya untuk satu orang atau person terbatas. Paham ya? Tentu kalau bisa digabungkan ini yang lebih utama. Sebagaimana dalam sebuah bait syair yang saya tuliskan, jam'u masalihin ma'al imkani fadzaka aula ya ulil irfani. Menggabungkan banyak kemaslahatan jika memungkinkan, maka ini yang lebih diutamakan. Tapi jika dibandingkan, kalau kita pakai muqaranah perbandingan, maka kebaikan dan pahala menuntut ilmu agama serta mendakwahkannya ini lebih utama daripada salat sunnah. Makanya Nabi SAW bersabda, wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi tidak berilmu, apalagi sudah tidak berilmu tidak ibadah pula. Sekarang perbandingan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti perumpamaan bulan purnama yang bersinar terang dibandingkan seluruh bintang-bintang. Perhatikan, keberadaan ahli ibadah memang menghiasi bumi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bintang-bintang menghiasi langit malam. Dalam konteks hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan keberadaan bintang itu tetap menjadikan malam gelap gulita. Benar ya? Tapi malam ketika ada padanya rembulan yang bersinar tenang di malam purnama, selain rembulan tersebut menghiasi langit malam, ia juga menyinari dunia. Sehingga antum semangat ya. Semangat. Menuntut ilmu agama ibadah bukan? Ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tadi? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah hingga kematian menghampirimu, hingga hembusan nafas terakhir, hingga tutup usia. Berarti yang menjadi standar bukan siapa yang paling lama ngaji, tapi siapa yang bisa istiqamah hingga hembusan nafas terakhirnya. Siapa yang bisa istiqamah? Dan antum bersungguh-sungguhlah. Ya talibal ilmi la tabghi bihi badalan faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami wajhad bi azmin qawiyyin lan thinaa lahu law ya'lamul mar'u qadra al ilmi lam yanami. Wahai penuntut ilmu, bersemangatlah. Janganlah mencari ganti. Antum para penuntut ilmu, bersyukurlah. Sudah antum demi Allah berada pada kenikmatan yang besar. Bersungguh-sungguhlah antum. Karena seandainya kalau orang itu benar-benar mengetahui hakikat ilmu, mungkin dia tidak akan tertidur di malam hari. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali, tarumul izza thumma tanamu laylan, yaghusul bahra man talabal laali, wa man ramal ula min ghairi kaddin, adha'al umra fi talabil muhali. Sesuai dengan kadar kesungguhan kemuliaan itu didapatkan. Orang kalau dia punya cita-cita yang tinggi, kadang-kadang dia lembur di malam hari. Betul nggak? Memaksimalkan waktu, bahkan di saat orang lain tertidur, dia bermunajat kepada Ar-Rahman. Dia dekat dengan Al-Quran di sepertiga malam terakhir. Habis subuh dia hafal Quran. Bukan justru pas orang lagi beraktivitas normal, lalok kalalok saja. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Tuti, tukang tidur. Tarumul izza thumma tanamu laylan, yaghusul bahra man talabal laali. Engkau inginkan kemuliaan, sementara engkau hanya terus-menerus tidur di malam hari. Apalagi pagi juga tidur,
Siang juga tidur terus ya. Wahai saudaraku, seseorang yang menginginkan mutiara yang indah, dia harus berjuang menyelami samudra. Tidak ada antum tidur kemudian mutiara yang indah itu datang. Iya kan? Kalaupun datang, bangun-bangun hanya mimpi. Waman ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi, menginginkan kemuliaan di dunia apalagi di akhirat, tapi tidak mau bersungguh-sungguh dan berjuang sungguh, dia sedang mencari sebuah kemustahilan. Karena enggak ada sesuatu yang mulia didapatkan tanpa kesungguhan. Baik, apa tema pembahasan kita? Dua tragedi atau dua peristiwa besar di bulan Ramadan. Kita akan membahas secara ringkas dan mengambil faidah dari dua peristiwa atau dua tragedi besar yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi bukan Ramadan tahun ini. Namun dua tragedi atau dua peristiwa besar di bulan Ramadan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Adapun orang yang hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit, sekarang ana mau tanya sama antum. Antum pernah demam enggak? Sebelum itu ana tanya, antum suka apa makanan? Hah? Mie goreng? Waduh. Buah lah, buah. Atau minuman lah. Jus mangga, pakai es. Hah? Pakai es, karena kalau nggak pakai es, jusnya jadi ju. Kan JUS. Kalau nggak pakai es jadi ju. Ju mangga. Intermezzo saja ya. Tapi ana tanya sama antum, pernah nggak pas antum demam, kan lidah antum pahit kan? Gimana tuh rasanya? Mie goreng plus sama jus mangga tadi. Hah? Nggak enak, nggak kayak biasanya ya. Kenapa? Itu jusnya pakai es tadi sama mie gorengnya yang memang nggak enak, atau antum yang lagi sakit? Antum yang lagi sakit. Ketika kita sakit, di saat lidah kita bermasalah, minuman atau makanan yang mungkin biasanya enak bagi kita terasa nggak enak kayak biasanya, bahkan kadang-kadang terasa pahit, iya kan? Maka demikianlah hati yang sakit tidak akan bisa merasakan manisnya mentadabburi Al-Quran. Hati yang sakit karena belenggu maksiat dan dosa tidak akan merasakan nikmatnya bermunajat kepada Ar-Rahman. Hati yang sakit tidak akan merasakan lezatnya ketaatan. Bukan karena apa-apa, emang karena hatinya yang sedang sakit. Sebagaimana lidah kita ketika kita sedang sakit, makanan dan minuman yang enak pun terasa pahit. Tayyib. Sekarang mau tanya lagi, gantian. Sebelah sini. Sahibun Nadhar. Barakallahu fi. Ada berapa ini? Banyak ya, antum. Kalau misalkan ada jenazah, kalau jenazah itu masih hidup atau sudah mati? Sudah meninggal dunia ya. Baik. Misalkan ada dokter masuk, bawa jarum, ternyata ketusuk salah satu jenazah di kamar mayat. Kira-kira jenazahnya teriak enggak? Hah? Serius?
Yang teriak antum ya? Nah, teriak enggak? Kenapa? Karena sudah mati rasa. Maka semoga Allah tidak menjadikan hati kita hati yang mati, tidak lagi merasakan manisnya ketaatan, serta tidak lagi merasakan pedihnya dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau yang dikenal dengan judul lain apa? Ad-da' wad-dawa, menyebutkan dosa itu memiliki dampak terhadap orang-orang yang beriman, tapi jika hati mereka masih hidup. Adapun hati yang mati tidak akan lagi merasakan pedihnya dosa, sebagaimana mayat, orang kalau sudah meninggal dunia, jenazah itu ketusuk, tidak akan berteriak lagi karena enggak merasakan sakit lagi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari dua tragedi besar, dua peristiwa besar di bulan Ramadan yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Salah satu tragedi tersebut secara ringkas terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Apa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Tragedi atau peristiwa perang Badar berawal dari terdengarnya berita bahwasanya kafilah kufar Quraisy akan bergerak dari negeri Syam menuju Makkah, dan Nabi SAW menyampaikan kepada sebagian sahabat untuk menemui mereka. Ternyata singkat cerita, Abu Sufyan yang ketika itu masih merupakan tokoh sekaligus pembesar Quraisy menyusun siasat untuk bagaimana caranya mereka tidak berjumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Namun sebagian kufar Quraisy yang memang mereka pongah di hadapan Allah, petentang-petenteng di hadapan Allah, sebagian pembesar mereka ketika itu Abu Jahal bersuara. Apa kata Abu Jahal? Wallahi la narji'u hatta nablugha badran wa nuqima fihi thalathan. Demi Allah, kita tidak akan pulang ke Makkah. Kita akan singgah di Badar dan bermukim di sana, berdiam di Badar setidak-tidaknya 3 hari lamanya. Nanharul jazur wa nat'amut ta'am wa naskil khamr wa tasma'u bina al-arab fala yazaluna yahabunana abada. Kita akan pesta, karena memang kafilah kufar Quraisy yang datang dari negeri Syam membawa banyak onta dan banyak perbekalan lainnya. Kita bakal pesta, makan-makan, minum khamr, supaya tuh orang-orang Arab semuanya tahu, dan mereka akan menyegani kita selama-lamanya. Dengan pongah Abu Jahal menyampaikan kepada kaumnya. Lalu singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Allah menjanjikan untuk mereka satu di antara dua hal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi la ka'anni anzuru al-an ila masari'il qaum. Allah janjikan untukku satu di antara dua hal. Satu, kafilah kufar Quraisy yang datang dari negeri Syam, tapi mereka dengan siasat Abu Sufyan CS mereka menghindar. Dan yang kedua adalah kita menghadapi kepongahan mereka dan Allah akan menolong kita.
Lalu Nabi SAW meminta pendapat kepada sebagian sahabat. Sungguh ini terdapat pelajaran di dalamnya. Maka hendaknya seseorang meskipun dia dituakan, meskipun dia memiliki kedudukan, ingatlah bahwa musyawarah adalah sesuatu yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, sampai ada surat yang namanya adalah surat Asy-Syura. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang yang beriman itu, di antara yang Allah puji karakter mereka di dalam Al-Qur'an, bermusyawarah di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bermusyawarahlah dengan mereka. Jika engkau telah bertekad bulat, telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada para sahabat. Lalu berdirilah sahabat yang mulia Miqdad ibnu Amr sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima umirta bihi fanahnu ma'ak. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israel li Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Wahai Rasulullah, teruskanlah apa yang diperintahkan untukmu, maka kami akan berjuang bersamamu. Ini juga terdapat di dalamnya faidah. Siapa yang betul-betul teman, kalau pas lagi kita lapang, kita lagi ya banyak kenikmatan, semua mau jadi teman kita, ya kan? Tapi lihat siapa yang tetap peduli sama antum, siapa yang tetap peduli sama antum, siapa yang tetap mau berteman, bersahabat dengan antum, menasihati antum, berjuang, menggenggam tangan antum menuju surga Allah ketika antum sedang terpuruk, ketika antum sedang di kondisi yang sulit, ketika antum sedang menghadapi sesuatu yang besar. Lalu Miqdad bin Amr mengatakan ucapan yang begitu indah. Lalu kemudian dilanjutkan, "Demi Allah, kami tidak akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila." Sudah, pergi sana, engkau bersama Tuhanmu, pergi sana kalian berdua, berperanglah kalian berdua. Innaha huna qa'idun, kami akan duduk-duduk saja di sini. Lalu kemudian Nabi SAW lanjut, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Nabi SAW ingin melihat bagaimana respon para sahabat Ansar. Karena ketika itu para sahabat Ansar pada peristiwa Bai'atul Aqabah telah membaiat Nabi SAW, dan mereka akan berjuang bersama Nabi SAW, menjaga, berusaha untuk di garda terdepan melindungi dan membela beliau di Madinah. Tapi masalahnya ini mau berangkatnya ke Badar. Lalu berdirilah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dengan ucapan yang indahnya yang begitu panjang, dan di antara penggalan ucapan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mirip dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Miqdad bin Amr. "Ma amartana fihi min amrin fa amruna fihi taba'un li amrik, famdi ya Rasulullah lima aradta fa nahnu ma'ak." Apapun yang engkau perintahkan kepada kami, ini mewakili sahabat Ansar, karena di awal ucapan indah yang panjang itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah laka'annaka turiduna." Wahai Rasulullah, sepertinya engkau ingin memberikan isyarat kepada kami kaum Ansar. Ketika Nabi jawab, "Ajal," iya betul. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la aqulu 'anil Ansar." Aku akan menyampaikan kepadamu wahai Rasulullah mewakili para sahabat Ansar. Ini panjang perkataannya, di antaranya tadi, apapun yang engkau perintahkan kepada kami, maka kami akan mengikuti perintahmu. Famdi ya Rasulullah lima aradta fa nahnu ma'ak. Lanjutkan wahai Rasulullah, kami akan berjuang bersamamu. Akhirnya Nabi pun terharu bahagia, dan Nabi SAW ketika bahagia nampak wajah beliau bersinar seperti rembulan di malam purnama.
yang para sahabat begitu merindukan untuk memandang keindahan wajah beliau alaihi salatu wassalam. Lalu para sahabat setelah melihat apa yang mereka ucapkan sebagai bentuk kesetiaan mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua keadaan, yang menjadikan ini memasukkan ke dalam hati Nabi SAW kebahagiaan, mereka pun bertambah semangat untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka, singkat cerita, pada malam 17 Ramadan. Nabi berdoa, gak ada yang terjaga kecuali tinggal Nabi SAW. Nabi bersimpuh di hadapan Allah berdoa. Baru akhirnya Abu Bakar yang terbangun sembari mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, Allah pasti akan menolongmu dan Allah akan menepati janjinya terhadapmu wahai Rasulullah. Sahabat yang mulia Abu Bakar, yang kita tahu betul sebelum dua peristiwa besar di bulan Ramadan ini, ada peristiwa dahsyat, peristiwa yang begitu luar biasa, peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Bagaimana kesetiaan Abu Bakar menemani Nabi SAW, termasuk tragedi di dalam gua, as-suhbata ya Rasulullah. Inilah persahabatan wahai Rasulullah. Terharu Rasulullah SAW, akhirnya berangkat bersama Abu Bakar dengan kisah yang begitu luar biasa. Kita kembali kepada salah satu tragedi di antara dua tragedi besar di bulan Ramadan. Intinya, singkat cerita, jumlah kaum muslimin tidak seberapa, sementara jumlah kaum musyrikin Quraisy begitu besar, begitu banyak, lebih dari 3 kali lipat jumlah mereka. Tapi pada akhirnya, yang mana yang menang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang hal ini di antara ayat yang menjelaskan, mengisyaratkan tentang hal ini adalah ayat 123 di surat Ali Imran. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah. Ay wa antum mustad'afun likillati adadikum. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada tragedi, pada peristiwa perang Badar, padahal kalian lemah, jumlah kalian sedikit sekali dibandingkan orang-orang kufar Quraisy. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur kepadanya. Karena tidak dianggap bertakwa, tidak dianggap bersyukur dengan benar kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang di pasar begitu ditanya, "Gimana kabar?" "Sehat, alhamdulillah." "Lagi lancar?" "Manggalea riko, alhamdulillah." Tapi tidak sholat. Ini dianggap bersyukur dengan baik atau tidak? Tidak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa pada Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya pada 17 Ramadan, peristiwa perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, menjadi pembeda antara hak dan batil. Yang menjadi penentu bukan kuantitas, tapi kualitas. Dan ini dapat dibuktikan jika kita melihat dan merenungi ayat ke-25 di surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Apa setelahnya? Apa setelahnya ikhwah? Di awal ayat Allah tegaskan dan Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peperangan. Setelah muqaddimah ini Allah ingatkan tentang peristiwa perang Hunain. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah peristiwa perang Hunain, ketika kalian congkak, ketika kalian pongah, ketika kalian tertipu, ketika kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, yang jumlah tersebut, kuantitas tersebut tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kalian. Ini menunjukkan
kuantitas tidak menentukan kualitas. Perhatikan bagaimana ketika berbangga dengan banyaknya jumlah, Allah kasih pelajaran. Pada peristiwa perang Hunain, kalah. Untuk diambil hikmahnya agar kita tidak tertipu dengan banyaknya jumlah. Sementara di perang Badar sedikit dibandingkan orang-orang kufar, tapi Allah menangkan kaum muslimin karena kualitas keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Allah tolong mereka. Dan Al-Imam Malik rahimahullah, imam Daril Hijrah, mengatakan, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Boleh dibaca salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi jaya generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang menjadikan jaya generasi awalnya. Kita berbahagia dengan alhamdulillah kajian semakin semarak di mana-mana. Wallahi ini nikmat. Tapi jangan sampai kita berbangga dan tertipu dengan kuantitas saja. Karena kuantitas tak menjamin kualitas. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya jumlah. Ini bukan masalah angka, tapi masalah bagaimana kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibbatu fillah, jangan tertipu dengan banyaknya jumlah, dan jangan tertipu seolah-olah kalau sunnah itu sudah pakai jubah dengan brand tertentu, wah ini mantap ini. Karena kalau cuma hijrah itu penampilan cukup 5 menit selesai. Tinggal pergi ke toilet ganti pakaian, iya kan? Yang tadinya pakai celana jin, kalau kata Ustaz Maududi, celana jin dipakai, ya. Lima menit selesai nggak antum ganti pakai jubah, selesai nggak? Apalagi santri ya. Santri ini punya prinsip ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan jangan bertele-tele. Iya santri? Masya Allah. Karena memang siap nyantri, siap ngantri, ya kan? Kalau kalah satu langkah, kita berabe urusannya ya. Baik. Kalau patokan cuma penampilan, coba renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang antum mungkin semuanya hafal tuh ayat. Kalau patokannya penampilan, kalau hijrah itu cuma sekedar penampilan. Tentang suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan tegaskan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka wahai Rasulullah, maka engkau akan terpukau dengan penampilan mereka. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Kalau cuma sekedar pengakuan kami Al-Quran dan Sunnah, tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah, lebih dekat dengan HP dan fitnah, ini mungkin ahlul jawal wal fitnah. Kalau cuma sekedar pengakuan, klaim, Allah juga Subhanahu wa taala tegaskan tentang mereka. Bahkan di awal ayat, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Jika datang kepadamu wahai Rasul orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Iya kan? Taib, setelah ayat tadi potongan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apa lanjutannya? Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kalau orang tuh mengecek, kau akan mendengar. Indahnya ucapan mereka, pengakuan mereka, tapi mereka fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Karena di antara sifat mereka yastaghfuna minan nas, apa lanjutannya?
wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka takut sama pandangan manusia, bersembunyi dari pandangan manusia. Takut tuh. Gak ada yang mau melakukan maksiat kalau dilihat sama orang. Tapi mereka tidak takut terhadap penglihatan Allah. Wa huwa ma'ahum. Padahal Allah senantiasa bersama mereka dengan ilmu dan penglihatannya subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antara cara mengukur kualitas diri, kualitas keimanan kita, ayyuhal ahibbatu fillah, idza aradta ya Abdullah an ta'rifa qadra imanik fanzur nafsaka fil khalawat wanzur nafsaka ma'al Quran. Jika engkau ingin mengetahui hakikat kadar keimananmu, kualitas keimananmu, lihat bagaimana ketika engkau sedang sendirian, tidak ada satupun manusia yang melihatmu. Lihat bagaimana kita ketika sedang dalam sepi dan keheningan. Lihat, kalau cuma dengan jubah yang keren di tengah keramaian hadir kajian, ya kita semua bisa memperlihatkan kesalehan. Tapi ujian itu adalah di dalam keheningan malam. Apakah kita termasuk rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang hamba yang mengingat Allah dalam keheningan, dalam sendirian, lalu berlinang air matanya? Ini di antara yang mendapatkan golongan di hari tiada naungan. Ini di antara yang mendapatkan naungan di hari tiada naungan selain naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Mulk. Antum lihat dalam surat Al-Mulk ayat 12. Ada di halaman 562 sebelah kiri paling bawah. Antum lihat surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya hamba-hamba yang mereka takut kepada Allah di saat tidak ada satupun manusia yang melihat mereka, hanya antara mereka dan Allah, Allah janjikan untuk mereka pahala yang besar, surga dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau cuma sekedar kuantitas, belajarlah dari peristiwa perang Hunain. Karena yang Allah jadikan sebab pertolongan adalah kualitas iman, bukan banyaknya jumlah. Apalagi tertipu dengannya, dengan banyaknya jumlah, karena itu masalah angka. Bahkan Nabi SAW bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba masanya, akan datang waktunya, kalian akan dikepung, di umat Islam dikepung dari seluruh penjuru oleh musuh-musuh Islam. Ustaz Maududi hafizahullah pernah bahas tentang hadis ini cukup panjang. Seperti orang kelaparan yang dikepung, seperti orang kelaparan yang mengepung atau mengitari, berkumpul. Nih udah lapar semua ini. Orang-orang kelaparan, antum kayak pas antum buka puasa ya. Itu talam isinya iftar, masya Allah ya, di markas Al-Hijrah. Gimana antum? Nah, santri. Digambarkan oleh Nabi SAW, musuh-musuh Islam itu seperti orang kelaparan. Kita, umat Islam, seperti makanan yang ada di nampan atau di talam itu. Kita dikepung dari semua penjuru. Walaupun mereka berpecah belah, tapi kalau memerangi umat Islam mereka jadi satu. Mereka bersatu padu, iya kan? Lalu para sahabat bertanya, hal min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah umat Islam ketika itu sedikit wahai Rasulullah? Perhatikan, simak dengan hati sebelum dengan telinga. Apa jawaban Nabi SAW? La, bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Bahkan jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih. Buih di lautan, buih banjir. Antum lihat buih itu walaupun banyak, punya power enggak? Enggak, cuma terombang-ambing, terbawa oleh arus, ya kan? Kita hidup di zaman fitnah. Di zaman banyak orang
tontonan jadi tuntunan. Jadi latah ngikutin TikTok. Ya akhi, agama ini Al-Quran dan Sunnah. Sekarang zaman dimana orang ya tontonan jadi tuntunan, bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan, tapi tontonan jadi tuntunan. Akhirnya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara faidah penting dan intisari faidah pada peristiwa perang Badar. Karena waktu kita terbatas, kita masuk pada peristiwa kedua yang terjadi pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tragedi apa ikhwah? Hah? Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Peristiwa penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Peristiwa ini memiliki latar belakang sesuatu yang sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tepatnya 2 tahun sebelum peristiwa Fathu Makkah terjadi sebuah tragedi yang membuat hati para sahabat dirundung pilu. Ketika mereka bersama Nabi SAW dalam perjalanan menuju Makkah untuk melepaskan rindu di dalam jiwa untuk dapat berjumpa dengan Baitullah. Lalu kemudian orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin Quraisy tidak menginginkan hal itu. Mereka tidak mau Nabi SAW dan para sahabat sampai di Mekah, dihadang di perjalanan dengan berita yang membuat para sahabat pilu, terhalang langkah kaki itu. Panjang ceritanya, termasuk ketika Nabi SAW mengutus sebagian sahabat. Intinya diawali dengan perjanjian yang secara zahir zalim. Peristiwa apa? Tahun 6 Hijriah. Sulh Hudaybiyah. Masya Allah, sejuk hati kita dengan para penuntut ilmu yang mereka mengetahui sejarah dan sirah nabawiyah. Karena banyak kaum muslimin, para pemudanya, kalau nomor punggung pemain bola hafal. Sampai berapa jumlah bursa transfernya. Tapi kalau ditanya apa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tidak tahu nih. Pas ditanya, ada yang ditanya apa peristiwa yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dibilang nuzulul Quran ya. Allah yahdik. Al-Quran pertama kali diturunkan bukan tahun 2 Hijriah. Nabi di Mekah sudah turun Al-Quran. Menunjukkan jauhnya sebagian kaum muslimin dari agama mereka. Pada perjanjian Hudaybiyah, para sahabat begitu bersedih karena perjanjiannya secara zahir zalim. Gak terima sebagian sahabat, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak terima. Tapi Nabi subhanallah dengan bijaknya terus menenangkan para sahabat. Lalu kemudian dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, setelah perjanjian ini ya, nanti akan turun ayat Inna fatahna laka fathan mubina. Di antara yang membuat sahabat jengkel, Nabi SAW gak boleh tulis Muhammad Rasulullah, gak boleh. Itu marah besar para sahabat. Tapi kata Nabi SAW, tenang dulu, tenang. Ditenangkan. Langsung ditulis Muhammad bin Abdullah.
Di antara isi perjanjiannya, kalau ada penduduk Madinah yang ke Mekah, nggak bakal balik lagi. Tapi kalau penduduk Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Ini adil nggak nih? Hah? Secara zahir zalim, ya kan? Tapi ada beberapa isi perjanjian yang lain. Kemudian disusul dengan sebuah kisah. Tetaplah bersama kami ya. Kita lanjutkan sebentar. Apa di antara isi perjanjiannya? Gencatan senjata. Berarti sebelum gencatan senjata di Palestina, artinya tidak ada lagi peperangan angkat senjata. Ini di antara isi perjanjiannya. Selama kurang lebih 10 tahun. Dan beberapa perjanjian yang lain. Nah, di perjanjian ini nggak ada gencatan senjata nih. Kurang lebih 10 tahun. Ini ya perjanjian memang secara umum beberapa isi perjanjian ini zalim. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu. Termasuk perjanjian Hudaybiyah ini para sahabat enggak ada yang suka. Tapi itu justru yang baik, bahkan terbaik untuk kalian. Dan sebaliknya bisa jadi kalian menginginkan mendambakan sesuatu. Menginginkan, mencintai dan mendambakan sesuatu. Tapi hakikatnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, itu justru buruk buat kalian. Allah tutup dengan closing statement, dengan penegasan ultimatum di akhir ayat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Penegasan nih. Allah maha mengetahui dengan ilmu Allah yang sempurna. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Kita jangankan untuk sekian tahun ke depan, besok pagi aja kita nggak tahu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 19 surat An-Nisa. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, apalagi ketika di awal terjadinya sesuatu itu, lalu Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Banyak contohnya di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah diawali dengan kepedihan demi kepedihan? Bayangkan antum, hasad itu saudara-saudara beliau sendiri. Hampir upaya pembunuhan tapi nggak jadi, masukkan ke sumur. Bayangkan antum, apakah itu disukai oleh jiwa? Tidak. Tapi lihat endingnya. Lihat endingnya, bagaimana akhir kisah tersebut. Kemuliaan untuk Nabi Yusuf alaihissalam, lalu disatukan dengan ayahanda tercinta dan saudara-saudara beliau dalam keadaan Allah telah menghilangkan, dalam keadaan telah hilang dari hati mereka hasad dan penyakit terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kan? Qad atharakallahu alaina. Allah memang telah memberikan anugerah kepadamu. Allah telah melebihkan engkau dibandingkan kami. Apa lanjutannya? Wa in kunna khatiin. Dan memang kami yang salah. Kami minta maaf. Tapi di poin tersebut, lihat bagaimana ketika Nabi Yusuf mampu balas dendam sebenarnya kan? Yang semakin menjadikan saudara-saudara beliau hilang penyakit-penyakit hati itu dari diri mereka. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Sudah. Subhanallah, dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah zat yang maha penyayang. Subhanallah.
Allah angkat Nabi Yusuf. Apakah hina Nabi Yusuf karena memaafkan mereka? Tidak, Allah muliakan beliau. Kisah Nabi Musa, bukankah berat ibunda beliau ketika harus melepaskan beliau? Ternyata didapatkan dan ditemukan oleh keluarga Firaun. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Sampai enggak karuan tuh hati ibunda Nabi Musa. Kecemasan yang luar biasa. Coba bayangkan antum, Firaun itu lagi punya misi membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tapi lihat nih, intermezzo sebentar ya. Ini untuk para Kapolda. Ada faidah khusus untuk Kapolda, Kapaloda Pua, ibu-ibu, indua. Coba perhatikan, Fir'aun ini kejam nih, jaek, bengis. Apa yang dilakukan oleh istri Fir'aun yang akhirnya beriman? Siapa namanya? Asia. Apa kata Asia? Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Jangan. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kita angkat aja sebagai anak angkat kita. Aman tuh Nabi Musa. Lalu singkat cerita, enggak mau bayi Musa alaihissalam ketika masih bayi, enggak mau disusuin. Enggak ada yang cocok ibu bersusuan. Sampai akhirnya ibu kandung beliau yang menyusui. Aman, tidak terancam dibunuh. Aman, tenang di suasana kerajaan. Masya Allah. Bahkan dikasih upah tuh ibunya Nabi Musa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Ya kan? Demikian juga dalam hadis, contoh ya, kita bawakan satu contoh dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebutkan bahwa kalau seorang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, pasti Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguh kami adalah milik Allah. Sungguh kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya kan? Antum misalkan ya, ada tukang parkir, antum pergi ke tempat perbelanjaan. Pas antum ambil mobil antum sendiri, antum ambil motor antum, kenapa tuh tukang parkir nggak marah? Hah? Kenapa? Karena tukang parkir sadar itu bukan punya dia, itu cuma titipan, amanah. Ketika yang punya ambil titipan tersebut, ya dia harus berlapang dada. Begitulah kita juga, orang-orang yang kita cintai adalah titipan Allah. Ini pernah diamalkan oleh Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah. Diingat, fakultuha, aku pun mengucapkan doa tersebut, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan berikan untukku ganti yang lebih baik darinya. Apa kata Ummu Salamah? Fakultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah gantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Abu Salamah, siapa yang jadi suami Ummu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi salah satu ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Taib dalam kehidupan nyata, contoh. Sebelum Anda berangkat ke Timur Tengah, Anda ingat waktu itu di Jakarta, salah satu tragedi. Ada salah seorang yang begitu sedih karena dia terjebak macet lalu ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat, tiket hangus kan? Lebih dari itu, rencana yang sudah mungkin disusun sejak lama yang jauh lebih berharga daripada tiket, gagal total.
Akhirnya beberapa menit setelah take off, setelah lepas landas tuh pesawat, diumumkan di bandara, pesawat turbulensi. Dan ternyata singkat cerita, jatuh lalu meninggal semua yang ada di dalam pesawat tadi. Bukankah orang yang tadi ketinggalan pesawat gara-gara terjebak macet, dia tidak menyukai hal itu? Tapi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi justru sesuatu itu baik untuk kalian. Inilah yang terjadi pada Sulh Hudaybiyah, suatu yang sangat tidak disukai oleh jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ternyata ya, di antara isi perjanjian tersebut kan tadi gencatan senjata, nggak ada peperangan angkat senjata kan? Itu menjadi sebab dakwah tersebar. Karena pada peristiwa Hudaybiyah nggak nyampe 2000. Sementara ketika peristiwa Fathu Makkah, berapa pasukan? Puluhan ribu. Dan di antara isi perjanjian, siapa saja yang mau bergabung ke kubu Rasulullah SAW, bergabung sama Nabi SAW dan para sahabat, silahkan dari Quraisy. Demikian sebaliknya, siapa yang mau bergabung ke Quraisy silahkan. Ketika itu Banu Bakar memilih untuk bergabung dengan kufar Quraisy. Dan salah satu kabilah yang memiliki power, Khuza'ah, justru bergabung bersama kubu Nabi SAW. Sementara di antara Bani Bakar dan Khuza'ah ini terjadi pertumpahan darah, dendam kesumat, acok bacaka di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Disinilah singkat cerita Banu Bakar menyusun siasat buruk menyerang Khuza'ah yang ketika itu telah bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ibaratnya ada dua kubu nih. Khuza'ah gabung bersama kubu kaum muslimin, Banu Bakar bergabung bersama kubu kufar Quraisy. Banu Bakar dibantu sama sebagian kufar Quraisy menyerang Khuza'ah. Berarti mereka telah mengingkari Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Karena baru berselang 2 tahun. Ini terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Lalu Nabi SAW didatangi sama Abu Sufyan, membana-bana, memohon-mohon, tolong lanjutkan perjanjian ini dan kita tambah waktunya. Nabi diam. Nabi diam. Kalau Nabi diam itu berwibawa sekali, takut, bergemetar. Abu Sufyan ketika itu masih kafir, masih musyrik. Dia ngelobi-lobi Abu Bakar dan Umar, gak berhasil. Sampai pada akhirnya Abu Sufyan lobi-lobi Ali bin Abi Thalib. Ali pun gak bisa bantu radhiyallahu anhu, tapi kasih isyarat, sudah, antum pulang aja kalau mau main aman. Singkat cerita Abu Sufyan didakwahi. Pada peristiwa perang Badar di antara buahnya, setelah itu tidak lama paman Nabi Abbas masuk ke dalam Islam. Nah, Abbas sampaikan tuh dakwah kepada Abu Sufyan. Masuk Islam Abu Sufyan. Singkat cerita, panjang kisahnya. Masuk Islam. Akhirnya pulang. Dan Nabi SAW kasih isyarat kepada para sahabat, berangkat kita menuju Makkah. Ketika itu puluhan ribu para sahabat mendampingi Nabi SAW menuju Makkah. Karena ini nggak benar nih, mereka mengkhianati perjanjian. Akhirnya Nabi berangkat. Dan Nabi SAW kasih isyarat kepada paman beliau Abbas ibnu Abdul Muttalib, nanti tolong berhenti tuh, kondisikan Abu Sufyan di salah satu lembah di antara lereng-lereng perbukitan dan pegunungan yang ada di jalan menuju Makkah. Betul, lewatlah puluhan ribu pasukan. Manggarete Abu Sufyan bergetar hati dan sekujur tubuhnya melihat kekuatan yang luar biasa. Ini di antara hikmah tidak adanya perang senjata, dakwah bisa tersebar tanpa adanya kekerasan dan angkat senjata. Singkat cerita, sampailah Nabi di Makkah. Nabi tawaf keliling Ka'bah sambil hancurkan berhala-berhala yang ada.
Lalu kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, singkat cerita. Kemudian Nabi lihat ada gambar-gambar yang gak benar, Nabi musnahkan. Lalu kemudian singkat cerita, setelah tawaf, setelah masuk ke dalam Ka'bah, yang tadi sambil Nabi hancurkan berhala itu, Nabi baca apa? Ayat apa? Salah satu ayat di surah Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang al-haq dan akan sirna kebatilan. Sungguh kebatilan itu pasti akan lenyap. Sambil hancurkan Ka'bah. Akhirnya jatuh. Masuk Nabi, kondisikan para sahabat untuk mengkondisikan tuh gambar-gambar yang tidak benar di dalam Ka'bah. Lalu Nabi sholat. Kemudian Nabi berdiri di dekat pintu Ka'bah, sembari mengumandangkan dan menyenandungkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian Nabi memanggil orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kira-kira akan aku lakukan kepada kalian? Apa yang kira-kira akan kuperbuat terhadap kalian? Ini kondisinya Nabi SAW bawa puluhan ribu. Nabi SAW bawa puluhan ribu pasukan. Itu orang-orang Quraisy ketakutan sambil ngintip-ngintip melihat. Apa kata Nabi SAW? Lihat. Ini faedah terakhir yang kita ambil karena singkatnya waktu. Apa yang Nabi SAW katakan kepada mereka? Apa ikhwah? Inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatih. Sungguh aku akan katakan kepada kalian apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudara beliau. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Subhanallah. Tidak ada celaan, tidak ada dendam terhadap kalian di hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Penyayang. Mengamalkan firman Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Padahal Nabi diusir dari Mekah. Nabi disakiti hati bahkan fisik beliau alaihi salatu wassalam, menjadi seperti orang asing di rumah sendiri. Kisah yang begitu pilu, harus hijrah dan ingin dibunuh, dihina, dicela, dicaci maki. Lalu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau disambut dapat menyebarkan ilmu. Di sanalah mulazamah yang paling indah di dunia, mulazamah terbaik di permukaan dunia. Sebelum adanya mulazamah di markas Al-Hijrah, sudah ada mulazamah di Masjid Nabawi. Lahirlah ulama di antara para sahabat. Lihat contohnya Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Dzar, bahkan diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ketika Nabi SAW mampu balas dendam, Nabi SAW maafkan mereka. Bahkan tidak sampai di situ saja, Nabi SAW memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab ia mudah memaafkan, melainkan kemuliaan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada peristiwa hadithatul ifk, tuduhan keji, tuduhan dusta Aisyah berzina. Padahal semulia dan sesuci Aisyah tidak lepas dari celaan dan tuduhan-tuduhan
lisan sebagian manusia yang menjadikan gara-gara ulah oknum sebagian orang-orang munafik yang kerjaannya nggak ngaji, kalaupun salat qamu kusala, malas-malasan, bare yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, cuma biar dilihat sama orang supaya tidak dicemooh, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu dalam salat, apalagi di luar salat. Kerjaannya cuma fitnah saja. Akhirnya termasuk yang kena fitnah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dituduh berzina. Setelah peristiwa Ghazwatu Bani Mustalik, jelas ceritanya begitu ma'ruf. Bayangkan sama antum, hampir seluruh penduduk Madinah percaya Aisyah berzina. Bahkan Nabi SAW sudah hampir, kalau bukan karena Allah kuatkan hati beliau alaihi salatu wassalam, sebagian sahabat sampai sudah terbawa, sudahlah ceraikan Aisyah wahai Rasulullah, banyak perempuan lain. Kondisi yang begitu berat, cucuran air mata mengalir di sana. Dan yang tambah membuat luka itu menganga, pedih terasa, adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq selama ini biayai kehidupan Mistah seumur hidupnya. Dari dulu dibiayain sama Abu Bakar, kerabat ini masih keluarga, malah ikut-ikutan nyebarkan fitnah Aisyah berzina. Padahal harusnya ketika kita dirundung duka, keluarga itu pelipur lara. Setelah Allah turunkan ayat 11-20 untuk membela dan membebaskan Aisyah dari tuduhan keji dan tuduhan dusta Aisyah berzina, Abu Bakar sudah hampir kalut. Tapi Allah turunkan ayat 22 di surat An-Nur, yang di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaknya orang-orang beriman mudah memaafkan. Tidakkah kalian ingin Allah mudah mengampuni dosa-dosa kalian kelak di yaumul qiyamah? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau kalian pengen tuh Allah mudah mengampuni dosa-dosa kalian, mudahlah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kalian. Biarlah orang menghabisi kehormatan kita. Lihat Ustazuna Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah, tidak sedikit lisan yang mencerca, mencela. Tapi lihat jalan dakwah Markas Al-Hijrah dan seterusnya. Sementara lisan-lisan yang mencela itu entah di mana rimbanya. Hati-hati ikhwah. Luhumul ulama masmumah, daging orang-orang yang berilmu itu beracun, bisa mematikan hati orang-orang yang memfitnah dan mencela mereka. Karena mereka adalah pewaris para nabi, tapi mereka enggak maksum. Mereka manusia. Enggak ada yang maksum. Walaupun Ustaz Maududi ganti nama di KTP, pergi ke pengadilan ganti jadi Maksum Abdullah, bukan Maududi Abdullah lagi misalkan, tetap tidak maksum. Karena yang maksum itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalaupun diganti nama Ustaz Maududi jadi Selamat, Selamat Abdullah, walaupun sudah selamat, tidak bakal selamat juga dari celaan manusia. Pak Selamat saja tidak selamat, Nabi SAW saya nggak selamat, Allah saja tidak selamat dari celaan sebagian manusia. Terus kita mau selamat? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia tujuan tidak mungkin didapatkan. Nggak mungkin semua orang ridho sama kita, nggak mungkin. Walaupun namanya ridho. Man qaddara annahu yaslam min ta'nin nas wa aibihim fahuwa majnun. Orang yang mengira dia bakal selamat dari celaan dan cercaan manusia, dia adalah orang gila. Karena Allah saja tidak selamat, Nabi Muhammad SAW saja tidak selamat, Pak Selamat saja nggak selamat, kok dia mau selamat? Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ana dan antum menjadi orang gila. Tapi yang jelas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat masa lalu seorang hamba. Itu Umar bin Khattab dulunya kafir, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Demikian juga Khalid bin Walid. Tapi lihatlah, Allah melihat akhir kehidupan seseorang. Jasad Umar sekarang dikuburkan di dekat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Mudah memaafkan bukanlah kehinaan.
Wallahi, justru kemuliaan kata Nabi SAW. Lihat bagaimana Imam Ahmad, lihat bagaimana Syekhul Islam, lihat bagaimana Imam Bukhari, dan banyak kisah para ulama yang lainnya. Semoga dua peristiwa besar di bulan Ramadan yang secara ringkas telah kita bahas dan kita ambil intisari pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Banyak sebenarnya, tapi waktu kita terbatas dan mungkin cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketika kita menutup mata dengan husnul khatimah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Sampai di sini ayuhal ahibatu fillah, ana mohon maaf jika ada kesalahan. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.